Rusda dengan NPM 2005020047. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Taufik. Beliau adalah salah satu pengusaha travel haji dan umroh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang mengenai bisnis Bapak yang Bapak jalani sekarang. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Perkenalkan dulu, nama saya Taufik. Jadi saat ini kita lagi bergerak di bidang usaha travel haji dan umroh. Ya. Jadi, kalau boleh sebut merek, ya, saya pribadi itu dari PT Alsafwa Wisata Mandiri dengan branding itu Smart Umroh, seperti itu. Nah, begitu. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Sabikoh. Mbak Sabikoh ya, Mbak Sabikoh. Oke. Apa alasan Bapak memilih bisnis ini, Pak? Baik, bisnis ya, travel dan umroh ini sebenarnya sebelum pandemi ya, sebelum COVID-19 sebenarnya salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi artinya tidak hanya bicara tentang keuntungan ya. Jadi yang ditawarkan oleh bisnis travel ya, travel untuk umroh dan haji sebenarnya selain keuntungan, jadi mereka juga bisa sekaligus bersiar ya kalau bagi kita umat muslim. Jadi kita juga mengajak orang atau membantu orang untuk bisa menjalankan salah satu perintah dari rukun Islam itu sendiri, seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanannya artinya ketika kita memilih travel umroh sebagai salah satu bidang usaha kita, artinya kita sekaligus bersiar, kita juga sekaligus mendapatkan manfaat atau faedah dari itu semua, seperti itu. Dari keuntungannya tentunya kan, gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa kita bukan menjual bukan menjual umrohnya ya, atau menjual haji khususnya atau haji plusnya. Tapi yang kita jual itu perjalanannya, travelnya ya. Jadi yang diperjualbelikan itu bukan haji dan umroh. Haji dan umroh itu sebenarnya gratis ya. Jadi tidak bayar. Yang namanya haji, umroh itu gratis. Yang bayar itu perjalanannya, jadi tripnya. Itu yang kita bayar aja. Bisnisnya di mana? Bisnisnya ya di tripnya tadi, di perjalanan tadi, dari tiket pesawat, kemudian hotel, kemudian akomodasi dan lain sebagainya, seperti itu Mbak Sabikoh ya. Oh, iya. Oke. Kalau boleh saya tahu, apa suka duka Bapak dalam menjalani bisnis? Oh ya, oke. Apa ya? Kalau dibilang suka duka, kayaknya gini. Apa ya? Yang namanya usaha ya, yang namanya usaha itu sebenarnya naik turun. Jadi bisa kadang-kadang ya, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi dan sebagainya. Ya itu tergantung kita saja menyikapinya. Dalam artian bahwa ketika kita menjalankan sebuah usaha bisnis, yang perlu kita sadari pertama, bisnis itu ada istilah seperti apa ya, istilahnya masa-masa yang ramai, kemudian ada masa-masa yang rada-rada sepi dan lain sebagainya. Apalagi nih semenjak 2020 kemarin, bulan Februari kemarin, itu untuk umroh ya, untuk umroh sendiri itu ada sebuah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, penutupan. Jadi sejak bulan Februari kemudian dibuka kembali November 2020, hanya bertahan 1 bulan ya. Desember ditutup kembali, Januari dibuka, Februari tutup lagi ya, sampai saat sekarang ini. Jadi sampai saat sekarang ini untuk umroh masih ditutup, kemungkinan baru nanti di awal musimnya 1443 Hijriah baru dibuka kembali untuk umroh, seperti itu. Jadi kalau suka dukanya sih apa ya, rame sih sebenarnya. Jadi ketika kita mempromosikan umroh kita ke daerah-daerah, ke kantor-kantor atau ke pengajian-pengajian, ya ramenya di situ. Jadi suka dukanya seperti itu. Jadi kita ketemu banyak orang, kemudian kita bisa kenal lebih banyak orang juga. Kemudian kita sambil bersiar, sambil mengajak orang, membantu orang, seperti itu, untuk beribadah umroh dengan fasilitas dan harga yang sangat terjangkau, seperti itu.
Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu pendapatan Bapak seharinya atau sebulannya Oke. itu berapa? Pendapatan ya. Gimana ya? Pendapatan di travel umroh kalau bukan dihitung harian ya. Jadi travel umroh itu tidak bisa kita hitung harian karena dalam artian begini. Kalau mungkin orang jualan di pasar, misalnya jual apa beras atau sembako lah istilahnya ataupun jual yang lain, mungkin bisa hitung harian. Jadi dihitung omsetnya hari ini berapa dapatnya dan lain sebagainya. Kalau di travel umroh tuh kita tidak bisa menghitung harian. Jadi keuntungan itu bisa kita lihat setelah kita memberangkatkan jamaah dan jamaah itu kembali ke tanah air. Nah, jadi itu baru kita bisa pastikan berapa nilai keuntungannya. Ya, jadi contoh misalnya 1 bulan saya berangkatkan 1 bis misalnya, 1 bulan saya berangkatkan 1 bus jamaah. Kalau dulu itu 1 bus tuh 1 grup itu dulu 43 orang sampai 44 orang. Nah sekarang itu tidak bisa karena adanya protokol kesehatan dengan COVID ini, jadi 1 bis itu hanya bisa 20 orang sampai 22 orang. Nah jadi keuntungannya per grup biasanya. Jadi per grup itu satu jamaahnya netnya kita berapa, kemudian kita harga jual berapa, itu dikurangi dengan operasional lain dan sebagainya, itu baru muncul tuh nanti ketahuan labanya berapa, kemudian bersihnya berapa, ya ibaratnya istilahnya kalau di dunia usaha itu ada gross profitnya, ada net profitnya seperti itu. Ya kalau sebelum pandemi ya, saya biasanya berangkatin jamaah itu biasanya per 2 bulan. 2 bulan itu 1 atau 2 bis. Tapi terakhir kemarin sebelum pandemi di Desember Januari di 2020 kita sekali pemberangkatan itu ada sekitar 5 bus. Jadi kalau ini anggap ini aja ya, kita hitung kasarannya saja. Jadi kalau misalnya per orang kita dapat profit 1 juta, kemudian dikalikan dengan 1 bis ada 40, berarti 40 juta dikali 5 berarti 200 juta. Ya itu istilahnya kotornya atau gross profitnya, belum nanti dikurangin beban ini dan lain sebagainya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti itu hasil kotornya Pak? Ya kotornya lah, kurang lebih kotornya. Jadi kan nanti banyak tuh dari gross profit tadi, kotornya tadi, nanti ada pengurangan lagi nih, pengurangan untuk operasional misalnya ongkos jamaah dan lain sebagainya, kemudian biaya kantor karyawan dan lain sebagainya, itu nanti baru ketahuan berapa netnya. Jadi kalau dihitung per bulan pastinya berapa nggak bisa dipastikan juga, jadi per keberangkatan berapa, jadi dihitungnya itu per 1 kali kita memberangkatkan jamaah sampai dikembali itu baru ketahuan. Biasanya ada juga yang biaya yang tidak terduga, tiba-tiba ada trouble nah itu bisa kita keluar biaya lagi seperti itu. Tapi kalau dihitung secara umum kurang lebihnya seperti itulah. Seperti itu. Oke. Terakhir untuk harapan Bapak mengenai bisnis Bapak ini apa? Oke, baik. Harapan ya sebenarnya kalau kita bicara harapan terhadap bidang usaha di travel umroh ya, yang mana kita tahu bersama bahwa yang namanya haji dan umroh itu kan sampai akhir kiamat pun pasti akan terus ada ya. Jadi kalau bicara bahwa usaha ini akan terus berjalan, insya Allah pasti akan terus berjalan selama Ka'bah ya kan, selama umat Islam masih ada di muka bumi. Jadi artinya usaha ini pasti akan terus jalan di bidang travelnya, di bidang perjalanannya ya. Nah, jadi cuman dengan masa saat sekarang ini, dengan beberapa aturan baru baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, kita berharap bahwa regulasi daripada aturan-aturan yang diberikan itu bisa lebih dibakukan, termasuk protokol kesehatannya ya. Artinya yang saat ini terjadi dari bulan November sampai saat sekarang ini banyak perubahan-perubahan. Jadi perubahan dalam artian nanti sistem karantinanya, kemudian sistem daripada PCR atau anti swabnya, kemudian yang terbaru ini kan kita dapat informasi setiap jamaah yang mau berangkat umroh atau haji harus vaksin dulu, vaksin COVID-19. Nah, dapat sertifikatnya baru bisa berangkat. Ada regulasi seperti itu.
kita berharap dengan adanya regulasi-regulasi terbaru ini, umroh dan haji khususnya itu bisa berjalan dengan normal kembali, dengan aturan-aturan terbaru, dengan protokol-protokol kesehatan yang terbaru, agar orang-orang yang sudah mungkin selama setahun ini sudah pengen banget berangkat umroh, yang sudah pengen berangkat melihat Baitullah gitu kan, bisa berangkat ya. Tapi dengan mengikuti peraturan atau protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi tentunya, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita harapan sangat besar bahwa insya Allah di musim akan datang, di musim 1443 Hijriah, itu umroh bisa berjalan dengan normal ya, dengan aturan-aturan terbaru tentunya ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa jalan kembali, bisa normal kembali, lancar kembali tanpa ada hambatan, dengan metode atau sistem yang terbaru. Ya cukup sampai di sini aja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Baik, mengganggu waktu siang Bapak. sama. Semoga yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Amin ya. Oke, terima kasih juga. Jadi sukses selalu juga buat Mbak Sabikah ya. Ya. Dari apa? Universitas apa? Universitas Islam Kalimantan. Oh, Diska ya, Oh, iya. Universitas Islam Kalimantan. Oke, Islam Kalimantan. Oke, sukses terus. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, ya kan? Nilainya bagus-bagus tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.